warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Afdalul makhluqati fil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin para bapak jamaah Masjid Nurul Iman yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati segenap DKM Masjid Nurul Iman beserta seluruh jajarannya. Mudah-mudahan apa yang telah mereka usahakan untuk syiar daripada masjid ini, semua yang dilakukannya insya Allah menjadi turunnya ridha Allah untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Dan buat kita semua yang menjadi jamaahnya dan yang mencintainya, mudah-mudahan juga Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan keharibaan junjungan kita baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harapan kita semua mudah-mudahan kelak kita akan memperoleh syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak dan ibu yang saya hormati, sebelum majlis ilmu, majlis yang mulia ini kita buka, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah, dengan harapan apa yang kita kaji, apa yang kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan sedikit menambah pencerahan kita di dalam kita beragama Islam. Mudah-mudahan dengan kajian ini sedikit terbuka wawasan pemikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baiti, khususan illa ruh al-muallif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darini. Amin. Radhiyallahu ankum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak dan ibu yang saya hormati, kita ingat ya, jangan sampai lupa dan kita bawa pulang ke rumah kita. Andai kata ada orang-orang rumah menanyakan kepada kita, tadi kajian subuh di Nurul Iman, materinya judulnya apaan? Dijawab, au. Kenapa? Tidur. Judul au nggak ada dalam kitab. Apa judulnya? Agar ingat di dalam otak pemikiran kita, ciri-ciri umum orang yang takwa kepada Allah. Bukan ciri khusus, ciri umum. Oh iya, ciri-ciri umum orang yang takwa kepada Allah. Kira-kira di ciri-ciri umum ini masuk nggak sama diri kita? Insya Allah sudah kita buktikan itu masuk, ada sama diri kita. Nah, inilah yang menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Landasannya di dalam surat Al-Baqarah
ayat yang pertama dan beberapa ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala berfirman alif lam mim. Ini ada tiga kata ini. Alif lam mim. Nanti kita ketemu lagi dengan kalimat lain. Nun. Kita ketemu lagi dengan kalimat lain. Yasin. Ketemu lagi dengan kalimat lain. Qaf. Ketemu lagi dengan kalimat lain. Ya ain sin qaf. Ini kalimat-kalimat ini dalam tafsir dikatakan Allahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu arti dan maksud daripada kalimat Al-Quran itu. Jadi nggak ada bisa tafsirin, nggak ada bisa manain. Emang Allah rahasiakan. Lalu ada juga beberapa orang ulama mencoba-coba untuk menafsirkan, menakwilkan kalimat-kalimat ini. Bagaimana hukumnya? Boleh-boleh saja dengan syarat tidak keluar daripada garis yang ada di dalam ajaran Islam. Tapi kalau dia artikan yang ngaco, ini nggak benar. Nah, salah satu ulama, sebagian ulama ada yang menjelaskan alif lam mim ini 3 huruf, terdiri daripada alif, lam, dan mim. Nah, ulama menjelaskan sebagian alifnya itu adalah singkatan. Singkatannya adalah Allah. Tuh, Allah kan asalnya awalnya kan hurufnya A. Allah. Yang kedua lam, L. Kalau bahasa kitanya nih, Jibril, yang belakangnya L. Allah Jibril. Yang ketiga mim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas itu Allah, Jibril, Muhammad. Apa maksudnya? Al-Quran ini dari Allah, Allah yang turunkan. Kemudian diperintahkan malaikat Jibril sebagai perantara untuk membawa Al-Quran ini, membawa wahyu ini, menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas malaikat Jibril, karena ayat Quran ini penting, maha penting, maka mbahnya malaikat yang dipanggil. Jibril, kau sampaikan ini Al-Quran kepada Muhammad SAW. Berarti dari Allah, perantara malaikat Jibril sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Orang pada ngeledek. Ustaz, kalau begitu sekarang malaikat Jibril udah pensiun dong. Pensiun katanya. Emang kenapa? Kan wahyu udah turunnya udah habis katanya. Kan tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Karena wahyu udah turun udah pensiun katanya. Ini nggak boleh bercanda-bercanda begini dalam agama. Kan itu ya. Itu hanya keterangan daripada ulama. Apakah menyalahi aturan? Enggak, emang betul. Mungkin nanti kita ketemu ada yang menafsirkan si nun, ada yang menafsirkan ain, sin, qaf. Monggo saja silakan, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Itu patokannya. Tapi makna yang sebenarnya Allahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang mengetahui. Baik, dalam Jumat yang sering kita bacakan Yasin, apa itu artinya? Ya Allahu a'lam bimuradi. Lalu dzalikal kitabu, itulah Alkitab, mananya Al-Quran. Itulah Al-Quran, itulah Alkitab yang Allah turunkan, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Nah, ini ada 2 persoalan Pak nih. Di dzalikal kitab ada 2 persoalan. Persoalan apa? Dzalika. Dzalika itu kalau dalam bahasa Arab
namanya kalimatul isyarah, kalimat kata tunjuk. Tunjuk itu ada dua. Ada tunjuk kalau begini jauh, kalau begini dekat. Di sini menggunakan kalimat dalika, jauh. Makanya jangan heran ketika orang terhadap Quran ini, umat Islam terpecah dua. Ada yang satu mengatakan kalau kita mau pegang Al-Quran harus memakai wudhu, katanya, karena ini suci. Ada lagi yang mengatakan satu, enggak, Quran itu yang di sono, yang di Lauhul Mahfuz katanya, bukan yang ini katanya. Itu dari kalau kita yang di sono, yang bukan yang ini katanya. Jadi yang ini mah nggak apa-apa, yang suci itu yang di sono, yang nggak boleh kita pegang. Kalau ini cuma fotokopi, cetakan, boleh-boleh aja katanya. Kata yang satu. Kata yang berpendapat ini Al-Quran, walaupun ono tapi ini sama aja, tetap ini kita sucikan. Akhirnya dia mengatakan bahwasanya memegang Al-Quran kudu punya air wudhu, nggak boleh ada najis. Lalu mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang nggak benar, yang nggak belajar Al-Quran. Selesai udah. Gitu kan? Dua-duanya benar. Tinggal bagaimana? Pakai akhlak saja. Kalau memang kita sempat baca ada wudhu, ya berwudhu lah, gitu ya. Kalau yang mau situasi darurat, ya udah nggak usah ngerepotin, pegang saja. Kalau suatu situasi sangat darurat dan merepotkan, jadi enak-enak aja gitu. Jangan yang satu menyalahkan yang ono menyalahkan yang ini. Kenapa? Mereka nggak tahu dasar. Ini kalau sudah kita tahu dasarnya, ya monggo, berarti kita tahu yang menyatakan yang ada wudhu juga pegang aja Quran. Oh, berarti dia berpendapat yang ono. Tuh. Bagaimana organisasinya? Jelas. Organisasi Pak ya. Umumnya yang mengajarkan ono itu dari kelompok Muhammadiyah. Yang mengajarkan ini berarti kelompoknya dari NU, itu secara global. Jadi kita bisa lihat Pak manusia itu. Mbak, nggak apa-apa Quran. Wah ini cuma cetakan, oh berarti dia ono. Jangan, ini suci, oh berarti ini. Kita paham enggak? Kira-kira kita berkeyakinan banyak yang mana ini? Yang pakai wudhu apa yang kagak? Berarti banyakan NU dong sini. Itu bisa disimpulkan banyakan NU berarti kan gitu. Lalu yang kedua, ya semalam ada yang nanya sama saya, Ustaz, baca Quran di HP boleh nggak? Tuh, sekarang kan zaman teknologi digital. Baca Quran di HP boleh nggak? Saya bilang sebelum saya jawab, saya kasih tahu dulu. Orang membaca Quran itu ada tiga. Membaca terbagi tiga. Membaca dengan kalimat yang ditulis di atas kertas, itu namanya membaca. Yang kedua, membaca yang tertulis di atas kaca, namanya membaca juga. Yang ketiga, membaca dengan hafalan yang ada di dalam otak, namanya membaca juga. Tulisannya ada di otak, tapi keluar kalimat-kalimat itu. Berarti membaca hafalan yang ada di dalam otaknya. Berarti boleh saja. Jawabannya itu kan. Jadi membaca boleh saja, mau pakai Quran ini, mau pakai yang ada di dalam HP, maupun ada yang di dalam otak pemikiran, silakan. Cuman kadang-kadang yang namanya manusia, otak bisa error, HP juga bisa error. Tapi kalau catatan sebelum dibakar hilang masih ada dia. Gitu ya. Jadi yang paling abdul yang mana Ustaz? Yang abdul yang baca. Itu aja udah. Yang abdul itu yang baca Quran, mau pakai apa, pakai bacanya terserah, kan gitu ya. Mau pakai kitab Quran,
mau pakai yang di HP, mau pakai hafalan, udah bagus saja tuh. Jadi kita jangan menyatakan, oh ini yang bagus, ini enggak. Jangan Pak. Sudah bukan saatnya lagi kita menjatuhkan orang, merendahkan orang, kan gitu ya. Bukan waktunya. Kemudian la raiba fihi, Quran itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Nah, masalah keraguan, ada sikap. Dalam masalah keraguan ini ada sikap kita. Jangan kita memakai dalam kepentingan Al-Quran ayat yang lain boleh. Dalam berkeyakinan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan, jangan memakai konsep orang Barat. Kalau orang Barat mengatakan, saya tidak percaya sesuatu itu sebelum saya pelajari dulu. Itu konsep Barat. Sampai dia bawa ke dalam Al-Quran. Saya tidak percaya itu Al-Quran, kecuali setelah saya pelajari dulu dalamnya seperti apa. Ada min plusnya, ada bagus juga. Bagus Pak. Ketika dia udah paham, dia masuk Islam. Islamnya sangat kuat, nggak tanggung-tanggung itu. Cuman persoalannya ketika dia berkata, saya tidak percaya kepada Quran, mati tiba-tiba, bagaimana coba? Mati dalam keyakinan tidak percaya kepada Quran. Lalu bagaimana sikap yang baik? Bisa atau tidak bisa, paham atau tidak bisa paham. Jangankan paham, baca huruf hijaiyahnya nggak paham, nggak tahu mana huruf alif, mana huruf ba, tapi tanamkan keyakinan. Walaupun saya tidak bisa terhadap Quran, tapi saya yakin Al-Quran ini adalah benar karena datangnya dari Allah, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba mati tuh, belum dipelajari sudah mati keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan berkeyakinan bahwa Quran ini adalah benar. Itu yang paling bijak. Cuman kadang-kadang yakin mulu pelajarinya kagak. Yakin sudah dengan Quran, belajarnya orang kan gitu ya. Itu minnya itu. Kalau di Barat plusnya itu setelah dia pelajari dulu baru dia masuk, keyakinannya luar biasa kan gitu. Jadi ada plusnya. Jadi tidak ada keraguan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang dalam Al-Quran itu benar. Contoh, Allah melarang perjudian, ya kan? Allah larang perjudian. Buktinya jelas. Masih coba-coba, ingin mencoba apa yang Allah larang, dicoba, berantakan sekarang. Jadi online berantakan ya dia? Berantakan. Apa yang sudah Allah larang dalam Al-Quran, jangan coba-coba engkau ikuti, jangan coba-coba engkau lawan. Allah larang judi, kamu coba-coba, hancur kamu nanti kan. Semua bisa panjang lebar. Kenapa? Waktunya nggak cukup, hancur Pak. Bukannya pemain, ternyata karena ini manis luar biasa, nyari duit gampang, jangan pakai otak aja kan, duduk duit datang kan. Sampai banyak yang gak karu-karuan, hancur dan mental jadi rusak. Allah udah sebut dalam Quran, jangan minuman keras, jangan kamu bermain judi. Dilabrak juga larangan Allah ini. Apa yang terjadi? Kocar kacir sekarang. Itulah syakapihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Apa yang Allah jelaskan itu harus kita yakin. Jangan pakai coba ngelawan. Kemudian la syakka fihi la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, ada dua Pak nih. Kalau di lempangan ini Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Tapi di ayat lain ada lagi
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ dikatakan dalam ayat yang barusan bahwa Quran diturunkan di bulan suci Ramadan menjadi petunjuk bagi manusia. Kalau di sini bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa beda Ustaz? Enggak beda. Tuh. Hudal linas, kenapa Allah menyatakan hudal linas? Karena Quran ini pertama kali diturunkan. Makanya pakai kalimat hudal linas. Kok hudal linas? Karena Allah menyatakan seluruh manusia itu adalah ciptaanku. Inilah kuturunkan petunjuknya. Tuh, Pak. Gitu. Semua manusia aku yang ciptakan. Supaya mereka jangan sesat, supaya mereka jangan salah jalan, ini kuturunkan petunjuknya, ini kuturunkan kitab hukumnya. Makanya Quran itu dikatakan kitab petunjuk, kitab hukum, kitab undang-undang. Ini loh manusia, undang-undangnya kamu dalam hidup di alam dunia. Manusia, inilah kitab hukum-hukum yang ada di dalam ini supaya kamu hidup bisa teratur. Jadi Allah menyatakan manusia ini semua ciptaanku. Berarti kalau manusia ciptaan Allah, wajib hukumnya manusia itu beriman kepada Allah. Tapi ngapa banyak yang gak beriman kepada Allah? Ya, kan begitu Pak. Jangankan udah sekian miliar manusia, anak kita 5 aja ada yang badar. Anak kita 5 ada yang badar, Pak. Kan Adam menyatakan, Allah menyatakan, Adam, aku yang ciptakanmu. Betul ya Allah, la ilaha illallah. Allah ciptakanlah Siti Hawa. Pasti dikasih tahu, Hawa, yang ciptainmu adalah Allah. Aku juga diciptakan oleh Allah. Lalu punya anak. Enak, yang ciptaanmu kamu adalah Allah. Semua anaknya Adam, baik Habil, Kabil, kasih tahu yang menciptakan kamu adalah Allah. Kecucunya yang cowok yang ciptakan kamu adalah Allah. Tuh. Sampai sekarang benar, semua manusia di dunia ini dan dalam bahkan buku-buku pelajaran, dalam buku-buku sekolah menyatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah bapak manusia yang pertama. Tuh. Mereka semua mengakui percaya. Tapi kalau lo ngakui Adam adalah manusia pertama, kenapa lo gak ikutin apa yang disampaikan oleh Adam? Gak mungkin Adam mengatakan, Siti Hawa, yang menciptakan kamu bukan Allah. Gak mungkin. Gitu ya. Aku diciptakan oleh Allah kan, sampai sekarang alhamdulillah kan gitu ya. Kita sebagai manusia yang mengakui apa yang telah diajarkan oleh kakek moyang kita Adam alaihissalam, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Selamat Pak. Tapi banyak juga yang nakal. Ini pada skip domelin saya. Sekitarnya gitu ya. Ada juga orang yang nakal, yang tidak mau beriman kepada Allah. Jangankan udah sekian miliar manusia, perjalanan panjang, anak kita aja 5 ada yang badar atau mudah-mudahan enggak Pak. Ada anak kita yang badar. Umpamanya yang perempuan atau yang laki sama aja lah. Dia punya pacar agamanya beda sama kita. Udah cinta banget, kita ngomel. Nah, awas, kamu harus putuskan hubungan sama dia, karena dia tidak seagama dengan kita. Enggak mah, saya udah cinta banget mah. Bahaya itu. Akhirnya nasihat orang tua gak didengerin. Kata saking cintanya, kata sang kekasihnya, kalau kamu mau jadi nikah dengan saya, hidup dengan saya, kamu tinggalkan agamamu. Demi cinta agama ditinggalkan. Tuh,
Salah satu anak kita ada yang murtad, tidak beriman kepada Allah. Itu jelas Pak. Anak kita yang 5 aja kadang-kadang anak saudara kita ada yang nakal, nggak mau beriman kepada Allah. Apalagi dari Nabi Adam sampai sekarang, godaan iblis. Anak kita perawan, ada datang laki-laki pakai motor jadul, minta anak perawan kita. Apa jawabannya? Nanti saya pikirin dulu, kata orang tuanya. Seminggu selang kemudian datang lagi pakai BMW model baru, turun, ada bukain pintu, datang ke rumah kita, pengen ngelawan, pengen melamar anak perawan kita. Mikir, minggu kemarin pakai motor jadul, sekarang pakai BMW. Cuma agamanya beda, bingung dia. Kalau saya ambil yang ono memang saudara Islam, tapi modelnya begitu. Kalau saya terima yang ini, tapi beda agama, iblis masuk. Udah ono aja, kapan lagi lu dan dia dapat yang begitu. Akhirnya kita terima lamaran yang pakai BMW, walaupun bukan seagama. Hancur anak kita. Tuh. Rupanya dalam perjalanan sejarah manusia, yaitu godaan setan, sehingga orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita beruntung sampai hari ini kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Pertama kali Quran kuturunkan di bulan suci Ramadan untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Karena manusia itu adalah ciptaanku. Ini kuberikan kitab undang-undangnya, ini kuberikan kitab statblatnya, kitab undang-undang hukumnya, kan gitu ya. Nah, setelah orang itu sudah beriman, yakin kepada Allah, maka Allah menjelaskan lagi bahwa Quran ini memang hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang takwa. Kita semua dikhususkan ini. Apa ciri umum orang-orang yang takwa itu? Al-Quran menjelaskan. Hudan lil muttaqin. Siapa mereka yang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, kepada yang gak kelihatan, kepada yang gak bisa dilihat dengan panca indera. Apa itu semua? Neraka, surga, hari berbangkit, hari akhirat. Itu orang yang takwa percaya itu Pak. Kalau gak percaya itu jangan jadi orang yang takwa. Sekarang kan banyak, Nabi udah kasih tahu. Dulu kata baginda Rasul, sayati ala ummati zamanun yuhibbullah khamsa wa yansawna khamsa. Atau kita ambil, nanti akan datang suatu masa di mana umatku banyak yang mencintai 5 hal dan melupakan yang 5 hal. Apa yang 5? Yang aku diantaranya yuhibbunad dunya wa yansawna al-akhirah. Nanti umatku di akhir zaman satu masa mereka cinta kepada dunia tapi melupakan akhirat. Kenapa? Akhirat enggak kelihatan, dunia kelihatan. Kelihatan dunia, mobil mewah, taman indah, duit bekarung-karung. Sampai di rumah aja mantan pegawai pakai ada 1 triliun lebih, udah pensiun masih punya 1 triliun lebih. Itu kan dunia semua kan, nikmat itu kan. Sampai akhirnya apa? Akhiratnya lupa. Tuh, Nabi udah bilang dulu, nanti satu masa umatku banyak kejadian, mereka hanya cinta kepada dunia, mengejar dunia habis-habisan, lalu dia melupakan alam akhirat. Ini yang akhirat yang gak kelihatan dia lupakan. Ujung-ujungan dia kasihan Pak, tuh kan.
kepala KAI, direktur KAI, kita lihat dokter kaki udah tua, udah berubah dan tua rambut, udah pegang jalan pakai tongkat, doyok-oyok, kena masalah. Dulunya kan udah enak museum di rumah. Lu sih dulu kerjanya kagak bener, jadi begitu ujung-ujungannya. Gitu ya. Kita lihat dikasih doyok-oyok Pak, udah diikat begini kan nih, doyok-oyok lagi mungkin, kaki kan gitu ya. Kena 1 triliun lagi kan. Lu dulunya sih begitu kerjanya, akhirnya kan jadi kan. Kalau kita lihat kasihan doyok-oyok begitu kan. Dan pernah pandangin wajahnya, ya Allah, dia mau 70 lebih. Dulunya kan 70 lebih udah duduk di masjid, duduk di kerangkeng. Untuk bilang dari itu Pak. Sekarang biar dulu 1 triliun juga kalau tinggal di sono makan kagak enak. Biar kita pakai ikan asin, pakai nasi, pakai kerupuk, makan di rumah ditemenin bini, udah indah aja udah enak aja udah rasanya kan. Atau yang muda lebih enak lagi udah kan. Wah bahaya katanya gitu kan, jangan coba-coba kan. Ibu ada melotot, apa yang muda Ustaz? Oh yang muda, anuan kelapa muda maksudnya. Jadi Allah menyatakan ciri orang yang bertakwa, beriman kepada yang gaib. Dia percaya adanya hari berbangkit dan meyakini adanya siksa alam kubur. Percaya Pak. Kalau udah percaya ini hidup teratur dah. Loh. Makanya kata Nabi apa? Kalau kita nggak mau mikirin yang jauh di alam akhirat, mikirin aja di dalam kubur. Kalau di dalam kubur kamu itu selamat, fama ba'dahu aisar, maka perjalanan selanjutnya di alam akhirat itu lebih mudah. Kalau di kuburan nggak selamat, keseruannya gampang. Tapi kalau di kuburan di alam barzah belangsak, apalagi di soronya nanti tuh begitu Pak. Jadi pertama kali kita pikirkan kalau kita masuk ke dalam kubur yang nggak kelihatan alam barzah, nggak kelihatan, waduh. Kata Nabi kalau di situ kamu selamat, nggak sulit, di soronya lebih enak lagi di alam akhirat. Tapi kalau dalam kubur kamu udah belangsak, di soronya lebih bahaya lagi. Tuh. Makanya benar kata Abu Bakar As-Siddiq, man dakhalal kubra bila zadin paka'an nama raqibal bahra bila sabinatin. Orang yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, maka sama aja seperti orang yang nyebrang lautan sampai ke Antartika, tidak memakai sampan atau perahu atau kapal, berenang berenang sendirian. Tuh, kata Nabi, berarti di dalam alam kubur dahsyat banget Pak. Ini kata Nabi yang orang lupa. Jangan sama nanti. Pokoknya yang penting duit banyak, benda banyak, kosor bagaimana jantar kan itu kan bahaya itu kan. Gimana jantar kan itu. Lalu kemudian, jadi yang pertama mereka percaya kepada alam yang gaib. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, setelah dia yakin adanya hari berbangkit alam barzah, sebagai rasa takutnya jangan sampai kena hidup sulit di alam akhirat nanti, dia buktikan dengan sholat. Jadi ciri orang yang takwa yang berikutnya adalah mendirikan ibadah sholat. Zakat belakangan, haji belakangan. Kenapa Allah sebutin sholat dulu? Karena sholat antik Pak. Jadi ketika Allah ingin memerintahkan kepada orang kaya, hai orang-orang kaya yang duitnya berlebihan, keluarkan zakatmu. Allah turunin ayat. Ketika Allah berkeinginan agar orang-orang yang dilebihkan harta berzakat, Allah tinggal turunin perintahnya. Zakat tuh. Kalian jangan makan mulu, jangan minum mulu,
Tiap hari mikirin makan minum. Jangan. Sekarang kamu harus puasa biar kamu sehat. Turun ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Turun ayat puasa. Hei kamu yang berlebih harta, yang hidup tenang, ayo kamu rasakan dan menjadi kewajibanmu seumur hidup. Laksanakan ibadah haji. Turun ayat ibadah haji. Tuh. Jadi semua perintah Allah turun ayat-ayatnya. Hei kamu yang bujangan, duit udah cukup, kerjaan udah ada, masa mau begitu terus? Ntar kamu nyungsep. Ayo nikah, turun ayat nikah. Tuh. Tapi ketika Allah kepingin umatnya sholat, coba, ketika Allah kepingin hambanya sholat, entar dulu ayatnya nggak turun dulu. Tuh, dipanggil dulu nabinya, ya Muhammad, ketemu aku. Tuh, itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh-olehnya pulang bawa perintah sholat. Ya Muhammad, ketemu aku dulu. Ini luar biasa ini urusan gitu ya. Ini urusan luar biasa. Makanya ayo ke kampung saya dulu katanya. Oh, ke kampung saya dulu kan. Ayo datang ke kampung saya dulu, ada urusan penting nih katanya kan. Ayo ke kampung saya dulu, ada urusan penting katanya nih. Lalu pentingnya apa kan itu? Kalau ini pentingnya jelas sholat kan itu ya. Ngadep Isra dan Mi'raj. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian banyak cerita panjang lebar, tapi intinya disitulah Allah perintahkan sholat. Bayangin Pak. Jadi perintah sholat ini bukan di Mekah, bukan di Madinah, bukan di dunia, di sono, di Lauhul Mahfuz, di urusan Allah itu. Berarti perintah sholat ini luar biasa. Bisa dibuktikan, bisa. Kamu udah sakit parah, kamu butuh tenaga, udah jangan puasa dulu. Tuh lihat, puasa ada keringanan. Kalau lagi sakit, butuh gizi, butuh kesehatan, maka boleh nggak puasa, dibolehkan karena lagi sakit. Ya Allah, bagaimana saya ingin bantu orang? Bagaimana saya akan mengeluarkan zakat? Emang kenapa? Tahun ini saya nggak zakat ya Allah. Emang kenapa lu nggak zakat? Orang nggak punya apa-apa. Ya orang miskin ya ada kewajiban zakat. Tuh ya. Ya Allah, memang ibadah haji ini adalah kewajiban buat saya. Tapi bagaimana saya ibadah haji ya Allah? Orang pengangguran udah pensiunan nggak punya apa-apa. Ya udah kalau nggak ada nggak usah dipaksain. Mau rumah perlu dijual apa? Lah kalau rumah dijual mau tidur di masjid Arab, masjid Nurul Iman. Dia paksakan Pak dia rumah atu-atunya 100 meter dia jual buat ibadah haji. Nah, sisanya dibagi anak. Pulang haji tidur di mana? Izin Pak Ketua DKM. Pak DKM, saya sudah melaksanakan ibadah haji, hampir saya jual rumah saya, terus saya pengen numpang tidur di masjid. Nah kan jelek banget, pulang ibadah haji tidur di masjid. Jadi gak ada kewajiban kalau itu kagak punya. Lah kalau ibadah sholat, ya Allah saya lagi sakit, terus boleh nggak saya nggak sembahyang? Tidak, sholat kamu walaupun lagi sakit. Tuh. Kalau puasa boleh. Ya Allah, saya hidup susah banget. Terus saya dari pagi sono kemarin nyari uang untuk bisa punya harta. Kalau gitu saya dibolehinnya nggak sholat, nggak bisa. Biar kamu miskin, sholat. Tuh, bayangin. Ya Allah, bagaimana saya bisa melakukan umrah, ibadah haji ya Allah? Ibadah haji kewajiban ya Allah. Terus kalau ibadah haji kan katanya nggak apa-apa, tapi karena saya juga lagi sibuk ngurusin dunia saya, boleh ya Allah saya nggak sholat? Enggak. Kamu sehat, kamu sakit, kamu kaya, kamu miskin, wajib kamu sholat, nggak boleh ditinggalin kayak yang lain-lain. Tuh, ada apa tuh dengan sholat? Tuh, ternyata kalau kita periksa, ya kena judi online. Walaupun katanya lagi postingan di depan Mekah,
Postingan lagi umroh, lah duit haram dibawa haji. Jadi laknat dia tuh kan, jadi belangsak dia tuh kan, bangga banget sama istrinya kan, lagi di depan Ka'bah lagi postingan, lah duit judi. Dia bilang Masya Allah ini orang, gitu bilang kan gak jelas pada kan. Selfie-selfie tuh bayang. Jadi Allah sudah jelaskan seperti itu, nggak ada yang namanya ibadah yang boleh ditinggal, yaitu hanya satu, yaitu sholat. Yang lain Allah kasih keringanan. Dan terbukti kalau kita jujur, Pak, kita mau jujur, kita periksa atu-atu. Mereka yang masuk dalam penjara, tanya, sholatnya tekun nggak? 99 kata Roy Suryo, 99,9% yakin. Apa? Kalau kata Roy Suryo, 99,9% yakin orang yang masuk penjara ini nggak sholat, Pak. Nggak sholat kan gitu ya, yakin tuh. Oh, banyak. Tanya tuh hakim yang ketiga ketangkep itu. Pak Hakim kan wakil Tuhan, Bapak sholatnya bagaimana? Ya kadang sholat, kadang kagak. Tuh lihat. Ya Kaki yang direktur KAI, sholat enggak? Ya kadang-kadang aja kalau ada perlunya. Tuh, coba bayangin. Itu 16 orang yang kena judi online, pegawai Tomji. Lu pada sholat enggak? Ya kadang-kadang aja. Ya kadang-kadang aja, Pak. Karena Allah yang jamin dalam Al-Quran, Allah berikan asuransi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Bukan haji, bukan puasa, bukan sedekah, bukan berinfak, segala macam. Yang mencegah perbuatan keji dan munkar adalah sholat. Saya yakin itu yang punya pupu papa juga ada sholat juga tuh, Pak. Masa nggak tahu tuh bapak siapa, saya nggak tahu ya, tapi orangnya nggak sholat gitu. Kalau sholat nggak mungkin dia bikin buku bapak itu. Jadi ini jaminan Allah, Pak. Kita harus yakin, jangan sak lagi. Pokoknya orang yang sholatnya tekun, johor, asar, dia nggak ketinggalan, terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ono juga rajin Ustaz sholatnya, ke sono kemar, ke masjid ono dia rajin sholat, ke masjid ono dia sholat, bahkan Jumat dia mampir ke sono diangkat menjadi apa namanya khotib Jumat. Siapa mereka? Lagi kampanye. Calon wali kota datang ke Masjid Nurul Iman, datangnya hari Jumat, buat diizinin oleh panitia jadi khotib. Kelihatan nih calon wali kota kita. Khotibnya yang udah tugas disingkirin dulu, kurang aja itu. Ada masjid yang begitu, Pak? Banyak ya? Di sini makan nggak? Ada yang begitu, Pak. Khotib yang sudah terjadwal dinonaktifkan hari itu, mentang-mentang ada calon wali kota lagi datang, bukan wali kota sini, wali kota di sono, agak kan? Itu khotib hari ini nggak usah khotib dulu ya, tapi kalau amplop saya jangan bakal ditambahin aja, begitu ngomongnya. Bukan soal amplop, bukan soal tambahin. Kenapa? Emang ada apa? Pak wali kota calon katanya pengen khotib biar dilihat orang, tuh lihat. Apa yang begini? Yang benar. Saya pernah melihat kejadian, saya pernah ngomong begini, Pak. Bukan bohong, karena kejadian. Di mana tempatnya? Saya tahu. Tapi kalau saya didesak terus, saya sebutin tempatnya. Itu ya. Ustaz, datang aja ke orangnya. Ke pengurus saya tanya, dari Haji Narawi bener gak? Kalau dia bilang Haji Narawi bohong, saya kemplang dia. Saya hadir waktu itu. Betul saya nggak khotib Jumat, saya hadir, khotibnya diganti. Tahu nggak bilang tadi, kan gitu, Pak. Mudah-mudahan kita kagak ya. Habis seperti itunya. Ini sholat dimain-mainkan, kan gitu ya.
Dimain-mainkan aja kagak boleh, apalagi kagak sholat. Tuh, gitu ya. Dimain-mainkan aja salah. Sholat jadikan alat politik, dijadikan alat untuk mencari suara. Sholat dijadikan alat untuk panjat sosial, pansos, panjat sosial. Itu nggak boleh, apalagi meninggalkannya. Tuh. Ini besar suratnya. Kemudian, apalagi ciri orang yang takwa secara umum, wa yaqumu shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mengeluarkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah dengan berinfak. Dia menginfakkan sebagian hartanya yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan ke zakatnya, infaknya, dan sedekahnya. Tapi dengan catatan, saya ingat lagi pembahasan yang lalu, jangan ada kalimat al-manni wal adha. Tuh, hancur. Ya. Jangan sampai kita keluarkan ada kalimat mani dan ada. Apa itu mani, Ustaz? Mungkin waktu itu nggak ada yang hadir. Kalau di antara kita nggak ada yang hadir. Mani itu ngungkit-ngungkit, ngebangkit-bangkit. Makanya mempertahankan amal kita itu sampai meninggal, jangan sampai hancur. Ini kan sekarang kenapa jadi begini ya? Pengurus Nurul Iman, emang apa? Waduh, setelah masjidnya jadi, pengurus pada ribut. Itu kan dulu kubah kan saya yang beliin, luar disebut-sebut kubahnya. Nyumbang kubah disebut-sebutin dalam. Udah diem aja, mau tuh pengurus ribut kayak kagak, udah diem aja udah. Pakai dibangkit-bangkit. Itu namanya bangkit-bangkit. Ya. Orang banyak kita bantu. Bahkan ketika dia kuliah akhir sulit, daripada DO, ya kan? Dia putus, kita lanjutin. Udah, kamu tenang aja, setahun ini kamu tanggung jawab saya sampai kamu susun. Kamu bikin sikap-sikap, kamu susun, lulus tanggung jawab saya. Lulus, alhamdulillah. Jadi orang lupa sama kita. Ketemu sama kita. Lu kan ingat dulu waktu kuliah terakhir lagi nusun, itu kan saya yang bantu. Sekarang kamu lupa sama saya, bangkit-bangkit namanya itu. Tuh, banyak yang begitu, Pak. Itu ngebangkit-bangkit apa yang kita keluarkan. Dan yang kedua, ada bikin perasaan yang terima kagak enak, minta mulu, minjem mulu. Tuh, nah, kata yang minjem, yang minta diambil, kagak enak, kagak diambil. Emang lagi butuh, bodo amat lah, kan bodo amat. Jadi itu perasaannya itu. Nah ini juga nggak boleh, Pak. Kalau ada dua kalimat itu, ada al-mani dan ada bangkit-bangkit dan nyakitin perasaan orang, maka batal infak dan sedekahnya. Tuh, kayak orang sholat tadi kita, Allahu Akbar, imam mimpin Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, nggak baca Fatihah, batal aja ya? Batal. Nah orang infak sedekah kalau ada diiringi, diikuti dengan al-manni dan ada bangkit-bangkit dan menyakiti perasaan orang, maka batul. Allah bilang batal. Saya nggak kira-kira apa, duit udah kita keluarin, pakai batal lagi nggak? Kalau batal kan nggak ada pahalanya. Oh, tuh, naudzubillah min dzalik. Sampai kapan? Sampai kita mati kita pertahankan, kita pelihara itu, Pak. Kita pelihara infak sedekah kita, jangan sampai keluar kalimat-kalimat itu. Kadang kita setahun masih aman, udah lama kita ingat kita bangkit-bangkit, setan ngingetin. Pak, itu kan orang yang 10 tahun lalu Bapak bantu. Oh iya ya, setan ngingetin. Buat ngancurin amal kita itu. Ingat, yang dulu waktu dia ke rumah 10 tahun yang lalu, sekarang lupa. Oh milik dia. Oh kamu yang dulu, aduh
habis tuh amal tiba-tiba. Dulunya baik, dia bertahan, ketika dia ngomong habis 10 tahun hancur dia. Tuh. Rugi tuh kan. Nah kemudian apalagi kata Allah dalam Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka beriman, orang yang takwa itu percaya, meyakini dengan apa yang diturunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Tadi sudah kita bahas di awal. Jadi orang yang takwa meyakini, percaya, bisa atau tidak bisa, tahu atau tidak tahu, ngerti atau tidak ngerti bahwa Quran itu benar, tidak ada keraguan. Selamat kita. Apalagi wa ma unzila ilaika min qablik wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan dari sebelumnya, sebelum Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkan, Allah telah turunkan Zabur, Allah telah turunkan Taurat, Allah telah turunkan Injil. Orang yang bertakwa percaya sama Taurat, percaya sama Zabur, percaya sama Injil, kalau ini adalah kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau bicara Taurat udah gak kelihatan, habis. Bicara Zabur gak kelihatan, cuman bicara Injil, nah masih kelihatan. Injil dan Quran kelihatan, cuman masa expirednya aja Pak. Ini bicara expired. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ketika Nabi Isa nya udah selesai, maka ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa juga expired, udah nggak berlaku lagi. Yang berlaku adalah yang dibawa oleh Nabi, yaitu Al-Quran. Ini akidah Pak. Ini ada air minuman 2. Yang satu kita masih berlaku, masih panjang expirednya sampai hari kiamat. Yang ini udah habis masa berlakunya. Kira-kira kita mau minum yang mana? Mau yang udah expired atau yang masih masa boleh diminum? Ya orang yang otaknya waras pasti dia akan makan atau dia minum yang expirednya masih lama. Expirednya habis, bahaya itu. Ini keyakinan Pak, gak boleh kita rubah. Jadi kita hanya Islam itu fair, terbuka, fair kita Pak. Kita akui Injil itu dari Allah dulu. Pada zaman Nabi Isa diturunkan kitab Injil, di zaman Nabi Daud Allah turunkan Zabur, di zaman Nabi Musa Allah turunkan kitab Taurat. Semua itu adalah undang-undang petunjuk Allah kepada kaum itu. Sekarang kepada kaum Nabi Muhammad SAW di masa sekarang Allah turunkan Al-Quran. Kita fair mengakui mereka semua, tapi mereka tidak fair. Mereka mengakui Taurat, mereka mengakui Taurat 10 perintah Tuhan katanya kepada zaman Nabi Musa. Tuh ada filmnya kan, 10 perintah Tuhan versi ono, bukan versi kita. Ada lagi percaya dengan Nabi Daud, kitab Zabur, percaya dengan Injil, tapi mereka nggak percaya dengan Al-Quran, nggak mau. Udah cukup sampai 3 aja udah, yang lain jangan katanya, bahaya. Tapi kalau mereka membolehkan, ya kita juga percaya kepada Al-Quran, pelajari aja Al-Quran, itu juga kan kitab dari Tuhan. Mereka nggak mau. Mereka menghalang-halangi jangan sampai mereka umatnya mempelajari Al-Quran. Bahaya, dia dikasih pagar dulu. Kalau kita kan enggak. Kita pengen pelajari Taurat udah gak ada. Kita pengen pelajari Zabur udah gak ada. Kita pengen pelajari Injil udah expired. Bukan kita gak mau pelajari Pak. Kalau kitab-kitab itu masih ada kita pelajari. Taurat kita pelajari udah gak ada. Zabur itu pelajari udah kagak ada. Injil udah kacau, udah expired, masa diberbagi itu udah habis. Ya yang masih jelas Al-Quran. Ini bicara keyakinan. Makanya ada ulama kita, salah satu ulama, saya nggak sebut namanya, kita tahulah, menyatakan bahwa sorga itu bukan milik orang Islam aja. Sorga bukan dominasi kepemilikan orang Islam.
Surga itu milik manusia katanya. Luar tuh. Ya kan itu. Akhirnya meninggal tuh kiai udah. Mudah-mudahan Allah maafin. Dia pidato ngomong gitu. Ada lagi yang ngomong salah, maaf bagi Hekal. Ini terang-terangan saya sebutin ini. Ceramahnya dia mengatakan Nabi Muhammad katanya banyak sekarang umat Islam salah paham. Katanya Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Bukan, Nabi Muhammad itu pintar, bisa baca, bisa nulis. Lah, Umi katanya. Saya dengar dalam ceramah di podcast siaran Maulid. Loh, ini kok begini ngomongnya? Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Allah sedemikian kan. Allah memang kasih Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis, sehingga Allah turunin Al-Quran, sehingga orang meyakini, bingung. Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kok dia punya ajaran yang begini hebat? Seandainya Nabi bisa baca, orang cuek. Ya Muhammad pakai ngajarin. Terang aja dibaca buku dari yang mono. Tuh. Terang aja Muhammad bisa ngomong begini. Ada belajar dari kitab yang mono. Nabi Muhammad nggak pernah belajar, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kenapa? Sehingga Allah turunkan Al-Quran untuk meyakini bahwa ini Al-Quran bukan dari Muhammad, dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Haikal ngomong, Nabi bisa baca, bisa tulis, pintar. Memang Nabi pintar, cerdas, cuma nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Allah bilang begitu supaya nggak kesarung. Aduh bahaya Pak itu kan, meleset ngomongannya kan. Terpeleset itu omongan dia gitu. Loh kalau Nabi bisa baca, ya orang curiga. Ini apa yang disampaikan oleh Nabi? Mungkin dari baca dari buku ono kali. Tuh kan gitu ya. Baca dari kitab yang ono kali. Makanya Allah bilang, kamu gak bisa baca dulu, gak bisa nulis dulu. Kenapa? Ini murni tuh. Ini murni aja masih banyak orang kagak percaya. Tuh. Murni aja masih banyak orang kagak percaya, apalagi Rasulullah sampai bisa baca, bisa nulis. Orang berprasangka apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad karena dia membaca dari kitab yang sana. Kemudian Rasulullah bicara ini, berarti Nabi Muhammad membaca dari hasil kitab yang di sana. Tuh, maka banyak yang meragukan. Ini Quran langsung dari Allah aja masih banyak yang meragukan. Nah oleh karena itu keyakinan kita harus yakin. Orang-orang yang beriman harus yakin, bisa kagak bisa, dia harus yakin kepada Al-Quran. Dan orang yang terakhir yaitu meyakini kitab-kitab yang turun sebelumnya, sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Kita harus yakin bahwa itu adalah kitab dari Allah yang inti ajarannya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam kitab Taurat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam kitab Zabur tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam kitab Injil tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam kitab Al-Quran tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sama kan? Tuh. Kenapa yang Injil sekarang berbeda? Nah itu Allah. Itu ya. Nah lalu setelah wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka wabil akhirati hum yuqinun, dan orang yang takwa itu terhadap hari akhirat yakin. Coba kalau kepada hari akhirat kagak yakin, hidup pun juga akan ngambang. Kan itu Nabi pun waktu tadi saya sampaikan hadis, cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat. Di sini menyatakan orang yang takwa bukannya lupa, yakin akan adanya alam akhirat. Bukan yakin-yakin aja, dia yakin bahwa kita akan hidup selama-lamanya di sana. Tuh. Bakalan hidup selama-lamanya di alam akhirat. Berarti tempat kita sebenarnya bukan di dunia, Pak. Tuh. Di sono tempat kita, di sini cuma napak tilas, perjalanan saja. Yang sebenarnya di sono. Cuma di sono kan kudu bawa bekal. Iya. Kalau bekalnya kagak, apa yang didapetin di sono? Bagaimana kita hidup di sono? Di dunia aja kita kudu punya bekal. Nah, gitu ya. Apalagi di sono kan itu. Nah inilah kajian kita ini, bekal untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setelah itu Allah tutup dengan kalimat ulaika hudan min rabbihim. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung.
Mudah-mudahan kita masuk di sini Pak. Orang yang mendapatkan petunjuk jelas. Ya, pagi-pagi habis subuh, ya, apalagi hujan pertama yang begitu gede kan. Hujan pertama, ya Allah berat. Biasanya pasang AC, sekarang kagak. Udah enak aja tidur kan, pules. Dipanggil oleh Masjid Nurul Iman. Ya, as-salatu khairum minan naum. Waduh, ini berat amat. Tapi dengan petunjuk Allah, kita sing-singkan, kita jauhkan tempat tidur kita tinggalkan anak istri kita ke masjid, kita sujud. Ini petunjuk Pak. Mudah-mudahan umur muflihun, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, demikianlah kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita haji insyaallah bermanfaat. Tidak terasa 1 jam pas ya omongan gitu ya, loh ada 3 jam. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau dipertanyakan sedikit, silakan. Pertanyaan? Pas ya, alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.